Puji Tuhan kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar. Kita bisa ada sampai saat ini, kita bisa melakukan ibadah kita saat ini. Yuk kita sama-sama siapkan diri kita untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Bisa bangkit berdiri. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora,
dengan kami bersama di sini. Sekarang kami akan memulai ibadah Teens pada pagi hari ini. Berkatilah supaya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Dan berkatilah juga teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan ke sini supaya selamat sampai tujuan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Masih ada sukacita di tempat ini, bisa lambaikan tangannya. Puji Tuhan, masih ada sukacita di tempat ini. Tuhan Yesus menebus dosa kita semua yang ada di sini. Dia sungguh baik, sangat baik buat kita semua. Yuk kita sama-sama mau memuji dan memuliakan namanya. Kita mau bersorak-sorai baginya.
Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, Tuhan tandingan, Yesus Raja segala raja. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Anugerahnya sungguh besar bagi setiap kita di sini. Dia sangat baik. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita angkat satu pujian ini. Oleh kuasa darah-Nya, Dia menebus dosa kita semua di sini. Dia yang memberikan kita kedamaian, Dia yang memberikan kita kemenangan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu
Mari kita hening sejenak. Siapa kita? Kalau hari ini kita boleh hadir untuk menikmati hadirat Tuhan. Mungkin dari kecil sampai sekarang, bagaimana keadaan kita? Bukankah semua karena Tuhan? Bukankah karena semua Tuhan baik buat hidup kita? Terpujilah nama Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang padamu Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Ketika kami masih belum mengetahui siapa Engkau Tuhan, bersyukur karena kebaikan-Mu yang tak pernah habisnya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, semua karena Engkau, semua karena cinta-Mu yang luar biasa buat hidup kami. Kalau pada pagi hari ini kami boleh datang untuk memuji Engkau, kami juga ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, menjadi bagian yang terbaik dalam hati kami, dalam hidup kami, menjadi rema, karena tahu firman-Mu itu sangat berguna bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih buat pelayanan yang ada, yang kami boleh naikkan bagi kemuliaan Tuhan. Kami percayakan setiap anak-anak-Mu yang melayani, supaya semakin hari nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir juga diberkati oleh pelayanan mereka. Kami percaya jalannya ibadah sepanjang hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, Engkau Allah yang baik. Engkau yang akan membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus urapi kami satu persatu supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Paskah. Hari ini hari Minggu Paskah, di mana Tuhan kita Yesus Kristus sudah bangkit dari mati. Teman-teman, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang ketaatan membawa kemuliaan. Apa? Ketaatan membawa kemuliaan. Nah, mengapa ketaatan itu penting? Nah, ada dua hal mengapa ketaatan itu penting. Yang pertama, Allah Bapa ketika menciptakan Adam dan Hawa, Allah Bapa ini menempatkan Adam dan Hawa di sebuah taman. Siapa tahu nama taman tersebut? Ya, betul, Taman Eden. Lalu Tuhan memberikan perintahnya yang pertama buat Adam dan Hawa. Kira-kira perintahnya apa? Yaitu tidak boleh makan buah yang ada
di tengah taman. Tuhan berkata, kalau engkau memakannya, engkau akan mati. Tetapi sebetulnya pelajaran yang hendak diajarkan Tuhan Allah Bapa kepada manusia adalah supaya mereka taat pada perintah Tuhan. Tuhan mau tahu Adam dan Hawa ini taat tidak ya dengan perintahnya Tuhan? Taat tidak ya? Ternyata mereka tidak taat. Mereka tetap makan pohon yang ada di tengah taman. Bukan makan pohon, salah. Makan buah yang ada di pohon yang ada di tengah taman, ya kan? Nah, ternyata ketidaktaatan ini membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Tidak taat pada perintah Tuhan membuat manusia kehilangan keselamatan. Tidak bisa selamat lagi. Hukumannya hukuman dosa adalah neraka yang kekal. Tetapi firman Tuhan juga bilang, karena ketaatan Yesus sampai mati di kayu salib, maka manusia ini diselamatkan. Wah, jadi ada dua hal yang berbeda. Ketidaktaatan ada membuat manusia jatuh dalam dosa, hukumannya masuk neraka, tidak ada yang selamat. Tetapi karena Yesus taat kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, kita semua diselamatkan. Nah, ketaatan itu apa sih? Ada yang tahu nggak taat itu apa? Patuh. Patuh. Ada lagi? Peraturan. Ya, siapa tahu ketaatan itu apa? Patuh bisa. Patuh itu kata lainnya taat. Tetapi artinya taat itu artinya adalah ketika kita mendengarkan, kita memahami, kita melakukan. Itu yang namanya ketaatan. Mendengarkan perintah Tuhan, memahami perintah Tuhan, dan kita melakukannya, itu berarti kita taat. Demikian juga dengan mama, papa, atau ibu guru, bapak guru yang ada di sekolah. Kalau kita mendengarkan, kita memahami, dan kita melakukannya, berarti kita taat. Gimana kalau mendengarkan tapi tidak paham, terus kita melakukan? Waduh, bisa salah. Misalnya bapak gurunya menjelaskan tentang rumus matematika, kita mendengarkan, tapi kita tidak memahami. Ketika kita mengerjakan soal, pasti salah karena tidak memahami. Demikian juga ketika kita mendengarkan perintah orang tua kita, nanti kamu habis nyapu ngepel ya, tapi tidak paham. Begitu orang tuanya pergi, kamu melakukan, tapi kamu tidak nyapu, tidak ngepel, kamu malah apa? Mengerjakan yang lain, berarti kamu tidak taat, tidak paham. Jadi apa ya kira-kira? Produk gimana gitu ya? Nah, tetapi yang Tuhan mau adalah supaya kita taat. Taat itu artinya mendengarkan, memahami, melakukan. Nah, teman-teman, di dalam sebuah keluarga juga ada hal yang harus kita lakukan, yaitu kita harus taat pada orang tua kita. Teman-teman, ada sebuah cerita kejadian sungguhan bahwa ada orang tua yang dibunuh oleh anaknya karena anaknya minta motor tapi tidak dikasih sama orang tuanya. Orang tuanya mikir gini, ya uangnya dari mana? Tidak punya uang untuk beli motor. Anakku, kamu juga masih kecil, tapi kamu kok minta motor? Kalau anak ini membunuh orang tuanya, ada itu beritanya di televisi. Kenapa? Karena sejak kecil anak ini tidak diajari untuk taat pada orang tuanya. Anak ini sejak kecil tidak dididik untuk hormat, taat pada orang tuanya. Sehingga apa? Ketika masih kecil, minta ini dituruti, minta itu dituruti. Dikasih tahu orang tuanya harus begini, tidak nurut. Dikasih tahu orang tuanya seperti ini, dia tidak taat. Sehingga itu terbawa sampai besar, sampai dewasa. Bahkan ketika dia minta motor tidak dikasih, dia membunuh orang tuanya. Ketaatan itu sangat penting bagi kita semua anak-anak Tuhan. Nah, dari mana kita belajar ketaatan? Belajar ketaatan yang terbesar adalah belajar dari Tuhan Yesus. Mari kita
dalam Lukas. Kita mau baca firman Tuhan di dalam Lukas 22. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Sudah ketemu? Ya. Tante bacakan ya. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Teman-teman, di sini kita belajar tentang ketaatan Yesus kepada Tuhan, kepada Bapa. Ketaatan Yesus ini dikerjakan pada waktu Tuhan Yesus ini dalam ketakutan dan dalam penderitaan. Dikatakan Tuhan Yesus ini takut, sebetulnya dia takut. Allah Bapa memberi tugas kepada Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Untuk melakukan hal tersebut, Tuhan Yesus itu berada di tengah-tengah ketakutan dan penderitaan. Tetapi ketakutan dan penderitaan tidak membuat Tuhan Yesus tidak taat. Tuhan Yesus tetap taat di tengah-tengah penderitaan. Dikatakan dia sangat ketakutan sampai peluhnya ini bercucuran seperti darah. Karena saking takutnya. Di tengah-tengah ketakutan itu apa yang dilakukan Tuhan? Ia sungguh-sungguh berdoa. Nah teman-teman, kadang-kadang kita dihadapkan keadaan seperti keadaan Tuhan Yesus. Kita disuruh taat padahal kita takut. Kita disuruh taat, tetap setia, tetap taat padahal kita menderita. Tetapi Tuhan berkata, pada saat itu yang harus kita lakukan adalah sungguh-sungguh berdoa. Teman-teman, ada seorang murid sekolah minggu yang dia sekolah di SD negeri, satu-satunya yang Kristen. Teman-temannya semuanya berbeda agamanya. Waktu pelajaran agama, karena di negeri tidak ada guru agama Kristen, sehingga walaupun agamanya Kristen, dia harus belajar agama yang lain. Tidak cuma itu, teman-temannya menolak, teman-temannya nggak suka sama dia karena dia Kristen. Lalu dia berkata sama mamahnya, "Mah, bu aku dipindah sekolah yang lain. Aku nggak suka sekolah di sini." Anak SD kelas 3, kelas 4 gitu ya. "Aku mau disekolahkan ke tempat yang lain." Anak ini menderita. Di sekolahan dia menderita. Di sekolahan dia ditolak teman-temannya. Di sekolahan dia takut. Karena apa? Teman-temannya musuhin dia. Lalu dia berkata sama mamanya, "Pindahkan aku ke sekolah yang lain." Lalu mamanya bilang gini, "Aduh, kamu nggak punya uang ya? Adikmu juga masih harus sekolah. Kamu tetap bertahan di situ ya." Bertahan. Anak ini taat. Anak ini mendengarkan
memahami apa yang dikatakan oleh orang tuanya dan dia tetap melakukan. Orang tuanya berkata begini, nanti kalau ada uang kamu bisa pindah ke sekolah yang lain. Taat di tengah-tengah penderitaan. Ada yang pernah mengalami hal yang seperti itu? Ada yang pernah mengalami hal yang seperti itu? Ya. Tante cerita anaknya ada di sini loh, tapi bukan Priscilla. Ada yang pernah mengalami hal yang seperti itu? Kalau enggak pakai dengar suaranya? Kedengaran? Ini tes. Ini bukan cerita sekedar cerita. Orangnya ada di tengah-tengah kita. Anak ini mengalami penderitaan, diejek temannya, dimusuhi temannya, tapi tetap taat, tetap setia pada Tuhan, tidak berbalik daripada Tuhan. Nah, ketaatan seperti itulah yang kita harus lakukan. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan, dia tetap taat di tengah-tengah penderitaan. Yang kedua, ketaatan Yesus itu tidak berubah walaupun dia cuma sendirian. Ketika murid-muridnya meninggalkan Tuhan, ketika murid-muridnya lari ketakutan, Tuhan Yesus cuma sendirian untuk disalibkan. Tapi Tuhan Yesus tetap taat walaupun tidak ada seorang pun yang bersama-sama dengan dia. Nah, kalau kita sendirian dan harus taat, kira-kira kalian tetap taat atau tidak taat? Misalnya begini, gurunya bilang gini, anak-anak sebentar ya, ini guru sama Pak Guru mau ada rapat. Kalian mengerjakan pekerjaan dan membaca dari halaman sekian sampai sekian. Gurunya bilang, jangan ribut ya, ibu sama bapak rapat dulu. Lalu gurunya keluar kelas, pintunya ditutup. Kira-kira yang terjadi di dalam kelas seperti apa? Ribut. Wow, hurry, gitu. Bahkan kalau yang ekstrim, naik ke atas meja, gitu. Atau gurunya baru keluar itu, gurunya foto, suara apa di dalam situ? Nah, apa yang kira-kira kamu sebagai anak Tuhan lakukan? Apakah kamu ikut mereka atau kamu taat? Duduk diam, mengerjakan yang sudah disuruh gurunya, atau ikut terus ada lari-lari di dalam kelas, ada yang makan-makan bekal. Kira-kira yang mana? Nanti kalau kamu sendirian ngerjakan, yang lain ribut, sok suci, sok alim, sok pinter, begitu. Tuhan Yesus ini dia tetap taat loh, walaupun teman-temannya itu pada meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan ini tetap taat. Itu yang harus kita pelajari dari ketaatan Yesus. Teman-teman, karena Yesus taat, ada berkat, ada upah yang disediakan buat Tuhan. Di dalam Filipi pasal 2, ayo kita baca Filipi pasal 2. Lima menit lagi. Filipi pasal 2. Ayat 8. Ada yang bisa bacakan Filipi pasal 2 ayat 8? Terus ayat 9 lanjutin. Terus lanjutin. Oke, karena Yesus taat, ketaatan Yesus ini memberikan kepada Yesus kemuliaan.
Kemuliaannya apa? Di dalam dunia ini tidak ada nama yang lebih besar daripada nama Yesus. Hanya nama Yesuslah yang diberikan Tuhan punya kuasa yang luar biasa di dunia ini. Nah teman-teman, kalau kita juga punya ketaatan seperti Yesus, ada kemuliaan, ada berkat yang diberikan kepada kita. Satu lagi yang Tante Lu semua bilang, kalau kita taat, ketaatan kita itu bukan supaya kita selamat loh teman-teman. Karena apa? Keselamatan hanya didapat kalau kita percaya kepada Tuhan. Ketaatan Tuhan Yesus menyebabkan kita selamat. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita selamat. Nah, kenapa kita harus taat? Taat itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Mari kita baca satu ayat lagi. Ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Sampai ya nih, bacain. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ternyata firman Tuhan bilang, barang siapa menuruti perintahku. Menuruti perintahku artinya apa? Taat. Barang siapa taat kepada Tuhan, maka apa tadi? Dialah yang mengasihi aku. Dialah yang mengasihi Tuhan. Jadi ketaatan adalah bukti bahwa kita melakukan perintah Tuhan itu ketaatan, bahwa bukti kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, ketaatan itu wujud hormat kita sama Tuhan. Kalau kita taat, kita hormat kepada Tuhan. Ketaatan adalah wujud hormat kita kepada Tuhan. Tetapi keselamatan hanya didapat kalau kita percaya kepada Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua. Kita mau nyanyikan sebuah lagu, Jadikan Aku Indah Yang Kau Pandang Mulia. Refrennya saja pelan-pelan kita nyanyi sama-sama. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Nanti Tante Soryani akan berdoa untuk kita. Setelah itu ada pengumuman dan kolektor. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, jadikan aku indah seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini, mengajarkan satu hal yang tidak mudah kami lakukan, tapi kami percaya karena kekuatan dari Roh Kudus yang menyertai anak-anak-Mu semua dan kami guru-guru di tempat ini Tuhan, kami mau belajar taat dan setia.
Meskipun itu sulit, meskipun itu tidak mudah bagi kami, tetapi itu bukan hal yang mustahil untuk kami lakukan. Karena ada kekuatan Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menempatkan anak-anak kami di keluarga yang tidak bisa mereka pilih. Mereka ada di sekolah-sekolah yang Tuhan sudah pilihkan untuk mereka. Ajar mereka untuk menjaga kesetiaan, ajar mereka untuk tetap menjaga ketaatan mereka. Takut kepada Engkau, menjadi anak-anak yang tertib, menjadi anak yang Engkau berkati dalam sekolah mereka. Masa depan mereka ada di dalam tangan. Keluarga mereka, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus sertai. Pekerjaan orang tua mereka, Tuhan akan berkati. Belajar mereka akan Engkau berkati juga. Terima kasih memberkati Tante Lucy yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan berkat yang luar biasa dari Engkau, kesehatannya, keluarganya, usahanya, pelayanannya. Tuhan genggam dengan kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini kami akan menjadi pelaku setiap firman. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kalian penuh kasih kami berdoa. Haleluya.